Bab 211, Kesengsaraan. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini cuaca cerah di kota Hadia. Tidak ada satupun awan pun di langit di atas tempat ini. Saat ini cuacanya agak panas, tapi bukannya tidak nyaman. Panas itulah yang membuat Anda merasa berenergi di awal hari. Dan ketika penduduk kota Hadia melanjutkan aktivitas sehari-harinya, di tengah iklim yang sama di wilayah ini, di sisi timur kota, di salah satu pintu masuk, ada sekelompok gerbong yang mendekat dari sana. Melihat sekelompok dua gerbong tiba di kota bersama-sama, penjaga lokal yang menjaga tempat itu bahkan tidak tertarik, karena mereka melihat sebagian dari kelompok Mino memasuki kota. Tidak semua kota di dunia spiritual mempunyai pos masuk keluar, seperti di kota kering. Lagi pula, tidak semua penguasa tertarik untuk mengetahui secara pasti siapa yang masuk dan keluar wilayahnya. Seperti dalam kasus Hadia, banyak penjahat datang dan pergi melalui jalan-jalan kota ini, jadi tidak masuk akal jika ada penghalang masuk, yang memeriksa latar belakang setiap pengunjung. Bahkan jika penjahat bisa datang dan pergi, siapa yang akan mereka cegah memasuki kota? Orang akan berpikir bahwa para pembela ketertiban dan keadilan akan datang untuk menghancurkan tempat-tempat seperti ini. Tapi itu naif. Tidak ada pahlawan di dunia spiritual. Dan pastinya, tidak ada seorang pun yang akan mengabdikan hidupnya hanya untuk membantu orang lain tanpa menerima imbalan apapun. Bahkan keluarga seperti Davi Muda bahkan membantu populasi standar, selama itu tidak merugikan mereka dengan cara apapun. Minos juga seperti itu, dia menentang perbudakan, tetapi apakah dia akan melawan sistem ini tanpa mendapatkan apapun? Kembali, tidak, dan dengan kenyataan seperti itu, kota-kota yang memiliki cabang pasar gelap umumnya tidak membatasi orang untuk masuk ke wilayah tersebut. Tidak perlu, ini akan membuang-buang sumber daya. Namun tentunya ada pengawasan dan pasukan lokal yang melindungi tempat ini. Namun hal ini hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menjaga tingkat informasi minimum mengenai apa yang terjadi di wilayah setempat. Penjaga lokal yang ada di sana, paling banyak, akan memperhatikan kekuatan dan jumlah orang yang masuk dan keluar kota itu. Dan justru karena itu, Minos pun membagi kelompoknya agar tidak terlalu menarik perhatian saat memasuki tempat ini. Jika dia memasuki kota dengan terlalu banyak orang sekaligus, seperti yang dilakukan Kevin saat meninggalkan tempat ini, dia akhirnya akan menarik perhatian para pemimpin setempat. Dan itu akan berbahaya baginya, yang ingin menyembunyikan kekuatannya untuk saat ini. Sedangkan untuk kelompok-kelompok kecil, seperti yang dibentuk dengan pembagian yang dilakukan oleh Stuart Muda, tersebar luas kelompok-kelompok seperti itu masuk dan keluar dari Hadia. Karena itu, Minos diam-diam memasuki kota ini, tanpa menarik perhatian pasukan lokal yang mengawasi dan pintu masuk ke tempat di mana pasar gelap berada. Setelah ini, dia segera memberi perintah tentang apa yang harus dilakukan prajurit di sini. Mereka semua harus keluar melalui kota Hadia dan mencari 16 sersan yang seharusnya sudah ada saat ini sehingga mereka dapat menerima informasi apapun yang telah dikumpulkan sementara itu. Mereka mempunyai batas waktu untuk melakukan ini hingga besok ketika mereka bisa bertemu di lokasi yang telah diatur sebelumnya di sisi terpencil Hadia. Minos tidak mengetahui tempat ini, namun untungnya pengawal temannya, Abi, ikut serta bersama rombongan. Eda sudah pernah melewati kota ini sebelumnya, jadi dia tahu bagaimana sebaiknya sikap Stuart Muda di sekitar sini. Di bagian kota tua, tempat sebagian besar penjahat berada, adalah tempat terbaik bagi mereka untuk berkumpul tanpa menarik perhatian. Lagi pula, seluruh kelompok bajak laut dan bandit melewati tempat-tempat itu, jadi tidak aneh jika lebih dari 40 orang melakukan hal yang sama di sana. Pokoknya langit biru kota Hadia mulai kehilangan kemegahannya seiring malam perlahan mulai turun. Pergerakan kota berlanjut dengan kecepatan penuh, pada saat yang sama tentara Minos menyebar ke sana, memulai misi yang dilewati oleh Stuart Muda. Saat ini, Minos hanya tinggal bersama dua wanita keluarga Miller saat mereka sedang mencari hotel untuk bermalam di kota ini. Berpergian dengan kereta memang tidak menyenangkan, apalagi harus dilakukan dengan tergesa-gesa, tanpa banyak waktu untuk berhenti dan istirahat selama perjalanan. Meskipun mereka tidak terlalu lelah, kelelahan fisik bukanlah satu-satunya yang ada pada level mereka masing-masing. Pikiran memainkan peran yang sama pentingnya dengan tubuh, membutuhkan istirahat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, bahkan para kultivator yang kuat pun tidak berhenti melakukan hal-hal seperti tidur, bersenang-senang, makan, berhubungan seks, kapanpun mereka punya waktu luang.
Semua ini dapat meredakan stres sehari-hari dan membantu orang-orang dalam perjalanan kultivasi mereka. Saat mereka berjalan menuju tempat di mana mereka akan menginap, Minos kemudian menatap gadis berambut biru yang ada di sampingnya lalu berkata sambil menatap matanya. Abi, saat kita menyerang kelompok bajak laut yang menculik Peter, aku ingin kamu dan Nyonya Eda tidak terlibat dan hanya menonton saja. Dia sudah membicarakan banyak hal mengenai misi penyelamatan dengan Abi ini, termasuk fakta bahwa dia yakin Peter sudah tidak ada lagi. Dan karena itu, Minos yakin ketika dia tiba di sini di Hadia, hal pertama yang harus dilakukan adalah melenyapkan orang-orang dari kelompok Del tersebut. Tentu akan lebih mudah mencari informasi tentang kelompok bajak laut dibandingkan keluarga bangsawan yang mungkin membeli Peter muda. Oleh karena itu, sambil memecahkan misteri lokasi sersan muda itu, Minos bermaksud untuk mengurus masalah lainnya. Abi lalu memandang Minos dengan penuh minat dan mengangguk. Dia tahu bahwa temannya ini mungkin ingin menunjukkan kekuatannya kepada mereka berdua karena dia sudah mengajukan tawaran itu sebelumnya. Dan meskipun Abi penasaran dengan kekuatan prajurit Minos dan ingin melihatnya, dia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi. Dia sudah mengatakan bahwa dia ingin membantu sebelumnya, tapi karena dia memintanya untuk tidak melakukan ini, gadis Miller bisa menghentikan Eda dari bertindak, setidaknya sampai tentara mendapat masalah. Sementara segalanya berkembang di kota Hadia, di bagian lain kerajaan Cromwell, kelompok Kevin hampir mencapai basis keluarga Chambers yang berada di wilayah ini. Jika ada yang melihat keadaan kelompok Kevin muda saat ini, pasti ada kesan di benak mereka, yaitu kesengsaraan. Jika diperhatikan dengan seksama, para penjaga yang mengawal gerbong rombongan pemuda itu mengenakan pakaian berlumuran lumpur, berwajah pucat, memar dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, dan lingkaran hitam di bawah mata. Mereka terus-menerus bertengkar dalam beberapa hari terakhir, baik dengan makhluk spiritual yang menyebabkan masalah bagi mereka atau dengan beberapa penganiaya mereka sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang ini hampir tidak punya waktu untuk istirahat, berlari secepat yang mereka bisa ketika tidak sedang bertarung, sehingga mereka bisa sampai ke markas itu secepat mungkin. Adapun tawanan yang dibawa di sel yang menempel di gerbong, sama seperti sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir ini, mereka tidak menghadapi masalah apapun selain tidak diberi makan. Namun masing-masing dari mereka sudah terbiasa, sejak mereka berada di tangan bajak laut atau bandit, hingga dipindahkan ke pasar gelap. Adapun pemukulan yang mereka terima dari waktu ke waktu, Kevin dan kelompoknya tidak sempat berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Mereka sedang dalam pelarian untuk mencapai markas keluarga Chambers, jadi tidak ada waktu untuk membuat hidup para tawanan ini sengsara. Dan bagi orang-orang ini, mereka senang melihat tim Kevin mengalami begitu banyak masalah. Bahkan jika mereka tidak memiliki banyak harapan untuk diselamatkan, senang melihat orang terkutuk seperti Kevin tidak memiliki kedamaian, bahkan istirahat pun tidak. Bagaimanapun, pada saat itu, Kevin sedang duduk di dalam gerbongnya, dengan wajah tidak ramah. Dia tidak mengira akan sangat menantang untuk memiliki sesuatu seperti mata air kehidupan di tangannya. Bahkan, dia hampir menyesal membelinya, karena dia tidak terlalu peduli berapa lama umur lelaki tua itu jika dia meminum cairan tersebut. Mungkinkah ini bermanfaat bagi moral Kevin? Ya, tapi apakah itu krusial, sampai-sampai Kevin harus melalui semua masalah ini? Tidak, karena itu, tuan muda keluarga Chambers merasa sangat tidak nyaman saat ini. Pelacur itu bahkan menyerangku 2 kali. Dia berpikir dalam hati sambil mengusap bekas luka di wajahnya. Vivian mengejutkannya dalam salah satu perkelahian, meninggalkan bekas yang mencolok di wajah pemuda ini. Faktanya, dia hampir mati karenanya, tapi untungnya, serangan wanita muda itu meleset. Suatu hari nanti, aku akan memperbudak wanita jalang itu. Dia bergumam, merasakan kemarahan yang luar biasa terhadap Vivian. Sayangnya, bekas luka yang ditinggalkannya tidak dapat dihilangkan dengan sumber daya standar. Kemungkinan besar, Kevin hanya akan mendapatkan kembali penampilan mulianya setelah mencapai level 50. Tapi itu masih membutuhkan waktu bertahun-tahun baginya, dan bagi seseorang yang penuh percaya diri seperti Kevin, akan sulit untuk hidup dengan sebagian wajahnya yang cacat. Saat rombongan Kevin melanjutkan perjalanan, malam perlahan mengambil alih siang hari, perlahan menggelapkan kawasan itu bersamaan dengan gerimis yang turun dimanapun mereka lewat. Suara binatang liar terdengar, bersamaan dengan suara jangkrik. Namun, dari tempat Kevin berdiri,
dia dan kelompoknya sudah bisa melihat sebuah benteng besar beberapa kilometer di depan mereka. Tempat itu sepenuhnya berwarna merah, dengan menara pengawas di 5 titik berbeda, dengan tembok besar yang menghubungkan semua titik ini, membentuk sesuatu seperti segi 5. Dan jika orang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa setiap beberapa meter di dinding luar tempat itu, terdapat simbol bintang hitam, dengan lingkaran di tengahnya. Ini adalah markas keluarga Chambers di wilayah ini. Tempat menuju Kevin sedang berlari. Pada saat yang sama ketika kelompok Kevin melihat tempat itu di depan mereka, kelompok penguntit mereka sudah dapat melihat hal yang sama. Mereka berada beberapa puluh kilometer dari konvoi gerbong yang membawa para budak, karena banyak dari mereka mengalami masalah dalam perjalanan ke sini. Medan hutan yang tidak teratur, fakta bahwa mereka tidak pergi bersamaan dengan kelompok Kevin dari hadiah, dan pertarungan dengan makhluk spiritual, beberapa pengejarnya masih tertinggal sedikit. Belum lagi kelompok kecil seperti para penganiaya umumnya lebih menjadi sasaran kelompok makhluk spiritual dibandingkan kelompok besar seperti Partai Kevin. Lagi pula, binatang buas memiliki indera yang hebat, dan karena itu, mereka tahu bahwa melawan terlalu banyak musuh bukanlah hal yang menarik. Akibatnya, para pengejar Kevin memiliki lebih banyak masalah dengan makhluk spiritual di hutan yang mereka lewati dibandingkan dengan tuan muda keluarga Chambers. Bagaimanapun, di antara salah satu kelompok pengejar ini adalah seorang wanita muda dengan rambut coklat, mengenakan baju besi. Yang terlihat seperti gaun tapi memiliki beberapa tanda pertempuran. Terdapat beberapa noda lumpur di pakaian wanita muda tersebut, sementara butiran keringat terlihat mengalir di dahi wanita tersebut. Dia kemudian melompat dari binatang spiritual yang dia gunakan dalam pengejaran ini, memanjat ke puncak salah satu pohon di tempat itu. Saat dia melakukan ini, seorang pria parubaya menemaninya, berdiri di samping wanita muda itu dalam diam. Pria ini tinggi, tegap, dan mengenakan baju besi metalik, yang memiliki beberapa simbol yang sama dengan baju besi wanita muda yang menemaninya. Keduanya, tentu saja, adalah Vivian dan pengawalnya. Mereka mengejar kelompok Kevin dalam perjalanannya akhir-akhir ini dan mencoba menyerang Kevin muda pada 2 kesempatan ketika kelompok lain melakukan hal yang sama. Namun, mereka belum berhasil mengalahkan Kevin dan merebut musim semi kehidupan yang sangat dibutuhkan Vivian saat ini. Sungguh menantang untuk melawan kelompok tuan muda Chambers, karena banyak bawahan keluarga yang menemaninya. Lagi pula, berbeda dengan Vivian yang berangkat sendiri ke kota hadiah, Kevin hadir di tempat itu juga sebagai wakil keluarganya. Akibatnya, ia memiliki kelompok yang jauh lebih besar, yang juga diperlukan untuk mengangkut budak-budak yang dibeli. Adapun para penganiaya lainnya, mereka menghadapi masalah yang sama. Meskipun beberapa dari mereka adalah perwakilan keluarga bangsawan dan telah pergi ke kota hadiah dengan lebih banyak bawahan, orang-orang lainnya sudah mengangkut tawanannya. Jadi, mereka tidak bisa datang ke sini untuk membantu pengejaran. Mengenai kemungkinan cadangan, mereka semua, termasuk Kevin, menghadapi masalah yang sama. Mereka jauh dari markas keluarga masing-masing, sehingga perlu waktu beberapa hari untuk mendapatkan bantuan dalam hal ini. Akhirnya Vivian merasakan rintik hujan jatuh di wajah halusnya sambil memandangi gedung merah itu, hanya beberapa kilometer di depan tempat mereka berada. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, orang malang itu telah berhasil sampai di markas keluarga Chambers. Dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat saat kereta Kevin memasuki tempat itu. Melihat itu dan mendengar komentar Vivian, pengawalnya pun bertanya, apa yang akan kita lakukan sekarang, Nona? Di tempat itu, ada raja spiritual. Sayangnya kita tidak bisa. Namun, saat dia sedang berbicara, tiba-tiba Vivian memotongnya. Aku tahu, mari kita tunggu beberapa hari di sini. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Vivian tahu dia tidak bisa masuk ke tempat itu dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun Kevin juga tidak bisa meninggalkan tempat itu. Kalau tidak, dia bisa diserang dari segala arah. Dan gadis Hayes itu tahu bahwa raja spiritual tempat itu tidak bisa meninggalkan jabatannya begitu saja untuk menemani Kevin kembali ke markas keluarga. Dalam hal ini, Vivian ingin bertaruh pada kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak beres pada Kevin, menunggu saat yang tepat baginya untuk mendapatkan barang yang bisa menyelamatkan nyawa teman sekaligus kekasihnya. Ah, Grace, jangan biarkan aku kehilangan harapan, pikirnya sambil memejamkan mata dan memikirkan seorang wanita muda berambut hitam. Saat Vivian memperhatikan benteng keluarga Chambers dari kejauhan,
Kevin baru saja keluar dari gerbongnya di dalam tempat yang dikelilingi tembok merah, dengan ekspresi lega di wajahnya. Sesampainya di tempat ini, meskipun dia tidak bisa keluar dari sini untuk sementara waktu, tidak lama kemudian kelompok pengawal dikirim dari keluarga Chambers ke sini. Paling lama, dia harus menunggu 7 hingga 15 hari, dan semuanya akan baik-baik saja. Dia kemudian berjalan ke pintu masuk sebuah gedung besar di mana beberapa pria berjaga dan berkata, "Alokasikan budakku di tempat yang sesuai. Dan mulailah pekerjaan disipliner. Tapi jangan meninggalkan bekas pada kedua wanita yang berada di tahap kelima budidaya itu, mengerti?" "Ya, Tuan Muda," mereka merespons dengan suara saja. Kevin tak mau memanjakan tubuh wanita yang bisa menjadi kualinya. Lagi pula, tidak baik baginya berkultivasi dengan orang yang dimutilasi. Dan setelah mendengar itu, Kevin tersenyum dan menuju ke bagian dalam tempat itu. Pada saat yang sama, para tawanan dibawa keluar dari selnya untuk menerima perawatan yang diberikan oleh keluarga Chambers. Chambers tidak percaya bahwa para tawanan ini akan menerima begitu saja kenyataan baru tanpa benar-benar takut. Oleh karena itu, sebagai penghargaan, karena menjadi budak keluarga Chambers, para tawanan baru selalu dipukuli dan disiksa, ditandai dengan tanda keluarga di dahi mereka, sebelum akhirnya memulai perjalanan menuju penaklukan. Ini praktis merupakan tradisi di kalangan orang-orang yang berkuasa, yang bahkan mendambakan saat ketika mereka bisa melakukan pekerjaan disiplin. Banyak anggota keluarga Chambers yang tidak berbeda dengan rekanan, yang dipimpin oleh Dell, karena luasnya pekerjaan mereka, pengalaman dalam hal tersebut. Perbedaannya adalah bahwa Chambers bukanlah orang-orang sadis, melainkan bangsawan yang memiliki kekayaan dan pengaruh yang besar. Oleh karena itu, daripada bersenang-senang menghancurkan keluarga kecil orang-orang bertalenta kulit putih, mereka lebih memilih mempersulit kehidupan orang-orang yang lebih bertalenta, seperti yang terjadi pada Peter, dan apa yang ingin dilakukan Leroy terhadap Ruth. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika orang-orang kelas atas seperti mereka mengotori tangan mereka dengan orang-orang dengan bakat yang lebih rendah. Setidaknya, itulah yang diyakini banyak dari mereka. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, Kevin akhirnya memasuki sebuah kantor, di lantai tertinggi gedung yang dia masuki, sebelum berbicara dengan bawahannya sebelumnya. Tempat itu berpenampilan pedesaan, dengan meja kayu di salah satu sudut, lemari penuh buku-buku tua di satu sisi, dan sofa kulit di tengah ruangan. Selain itu, beberapa peralatan aneh tergeletak di mana-mana sementara seorang pria berotot sedang duduk dalam posisi meditasi di lantai ruangan itu. Orang ini terlihat seperti wanita muda berusia 30-an, tapi tidak diragukan lagi dia jauh lebih tua dari ini. Lagi pula, orang ini bertanggung jawab atas markas keluarga Chambers, seseorang yang telah mencapai level 51. Pokoknya pria yang matanya terpejam merasakan kehadiran Kevin tak butuh waktu lama dan menghentikan sesi meditasinya. Dia melihat ke arah pemuda yang sudah berada di tengah ruangan, duduk di sofa dan menghela nafas. Pria itu tersenyum mendengarnya dan berkata, "Sepertinya keadaanmu kurang baik, Tuan Muda." "Ah, jangan beritahu aku tentang hal itu. Aku akhirnya mengalami lebih banyak masalah daripada yang kukira, Tuan Jami." "Apa yang telah terjadi?" "Yang terjadi," ucap Kevin sambil mengeluarkan botol kaca yang di dalamnya terdapat cairan berwarna hijau. Melihat hal tersebut, ekspresi ketertarikan Jami yang sebelumnya berubah total ketika akhirnya ia mengerti kenapa Kevin mendapat masalah dalam perjalanan ini. Murid Raja Spiritual yang perkasa ini dengan cepat berkontraksi saat dia melompati botol itu. "Bagaimana bisa? Ini adalah musim semi kehidupan." Jami sungguh terkejut melihat benda seperti itu ada di tangan Kevin. Bahkan ayah pemuda ini, kepala keluarga Chambers, mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang seperti itu. Tapi inilah Kevin, dengan sumber daya surgawi ini. "Ini luar biasa, Tuan Muda." Sementara pria itu memegang botol berisi musim semi kehidupan, dan dengan mata tidak percaya di wajahnya, Kevin sedang duduk di sofa. Dengan mata tertutup, menunggu Raja Spiritual ini pulih dari keterkejutannya. Dan beberapa waktu kemudian, dia mulai menceritakan apa yang terjadi pada hari-hari yang telah berlalu sejak lelang pasar gelap 2 minggu sekali di kota Hadia. Kevin tidak meninggalkan apapun, termasuk semua rincian orang-orang yang menyerang dia dan kelompoknya di hari-hari sulit yang dia lalui. Setelah beberapa saat membicarakannya, Jami kemudian duduk di kursi berlengan di sebelah tempat Kevin berada dan berkata sambil menatap mata Tuan Muda ini.
Kami akan meminta keluarga untuk mengirimkan raja spiritual untuk menemanimu kembali ke markas kami. Selama periode ini, sampai seseorang datang ke sini untuk mengawalmu, Tuan Muda sebaiknya tidak meninggalkan markas ini. Akan sangat merepotkan untuk melakukan perjalanan jauh-jauh ke markas tanpa perlindungan raja spiritual. Faktanya, markas besar keluarga Chambers berada jauh dari tempat mereka berada, sehingga perjalanan ke sana akan berbahaya, mengingat jumlah hari yang dibutuhkan kelompok Kevin untuk melakukan perjalanan jauh. Mendengar ini, Kevin mengangguk setuju tapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu dia tidak akan bisa segera kembali ke wilayahnya, tapi itu bukan masalah besar baginya. Tuan muda dari keluarga Chambers cukup lelah karena hari-hari perjalanan, dengan beberapa luka di sana-sini, jadi beristirahat paksa selama beberapa hari di tempat ini tidak akan berdampak buruk baginya. Dia juga telah membeli beberapa budak pada pelelangan 2 mingguan di pasar gelap, jadi dia juga bisa mulai mempersiapkan salah satu dari mereka untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kedua tawanan yang berpotensi menjadi kuali Kevin tidak memiliki kondisi fisik untuk itu, jenis kegiatan ini, jadi dia harus memberi mereka sedikit waktu untuk pulih. Dan itu bukan hanya karena penampilan mereka berdua saat ini. Namun, tentu saja Kevin tidak ingin memiliki kuali yang tidak menarik. Dia pasti akan menuntut agar mereka memuaskannya dengan penampilan mereka juga, bukan hanya energi spiritual yang akan tersedot ke dalam budidaya pemuda itu. Namun yang lebih penting dari penampilan adalah kultivasi. Dalam budidaya ganda, sisi kuali memerlukan banyak energi spiritual di tubuhnya agar sisi lain dapat mencuri energi tersebut. Jika kualinya habis, budidaya ganda tidak akan banyak membantu orang yang menggunakan jenis latihan ini. Dengan begitu, jika Kevin ingin berlatih dengan salah satu dari dua wanita ini, pertama-tama dia harus mengizinkan mereka berkultivasi lagi, setidaknya untuk memulihkan energi mereka masing-masing. Setelah itu, dia secara bertahap bisa mulai menghisap kultivasi dari salah satu wanita ini, yang akan menyebabkan dia meningkatkan kekuatannya sekaligus melemahkan sisi lainnya secara terus-menerus. Tentu saja, ketika kuali terus berkembang, menunda efek buruk dari budidaya ganda, mungkin diperlukan waktu beberapa tahun agar budidaya satu orang diserap seluruhnya oleh orang lain, kembali ke level 0. Bagaimanapun, setelah percakapan singkat dengan Jamie, Kevin pergi ke bagian dari pangkalan di mana terdapat tempat tinggal, di mana dia bisa beristirahat. Ia ingin berkultivasi sebentar lalu tidur agar pulih dari kelelahan psikologis yang dialaminya beberapa hari terakhir. Dan saat Kevin sedang dalam perjalanan untuk memulai pemulihannya, para budak yang datang bersamanya sebelumnya semuanya telah diangkut ke lokasi yang tepat di dalam markas keluarga Chambers. Ada bagian basement pangkalan dengan banyak sel dan sedikit penerangan. Satu-satunya penerangan datang dari pintu besar di belakang gedung yang dimasuki Kevin. Namun selain gelap, tempat itu juga memiliki beberapa sel yang tersusun di 4 titik berbeda, sementara 2 koridor memisahkannya, bersilangan di tempat yang terdapat batang kayu besar di tengahnya. Beberapa borgol yang menempel di tanah terlihat di tempat itu, sedangkan ujung lainnya dari benda ini melambangkan lengan dan kaki seorang pria. Dia memeluk batang tubuh, berlutut di lantai, dan ekspresi kesakitan di wajahnya, menggigit bibir saat dia berusaha untuk tidak menangis kesakitan. Pada saat yang sama, ada seorang pria dengan pakaian penjaga keluarga Chambers, beberapa meter dari tawanan itu diikat untuk ganti baju, memegang cambuk besar, yang memiliki banyak paku logam di salah satu ujungnya. Setelah mendapat cambukan lagi di punggungnya, tawanan berambut hitam yang terjebak di tempat itu tidak bisa lagi menahan suaranya saat dia menjerit kesakitan. Hal ini bergema di benak lebih dari 50 budak yang berada di tempat itu, menyaksikan penyiksaan ini, sambil menunggu giliran masing-masing. Sementara beberapa orang gemetar ketakutan, saat ini Joey sudah berada di samping tubuh Peter yang tak sadarkan diri, menunggu gilirannya. Peter telah melalui penyiksaan cambuk, terbaring tak sadarkan diri, memperlihatkan punggungnya yang hancur kepada siapapun yang ingin melihatnya. Penampilannya sangat mengerikan, punggungnya berdarah, dan sepertinya ada sepotong daging giling di dalamnya, bahkan tidak terlihat seperti potongan tubuh manusia. Wajahnya pucat, dengan tetesan darah mengalir dari mulut Peter muda. Pukulan itu tidak mudah, dan semakin kuat tingkat kultivasi salah satu tawanan ini, semakin banyak waktu, pendidikan, yang harus mereka tanggung. Jeritan lain terdengar ketika satu orang lagi mencapai bagasi itu, hampir tidak dapat menahan cambukan kedua yang diterimanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari baru telah tiba di kota hadiah.
Dan sementara Peter dan beberapa tawanan lainnya menderita di tangan para penjaga keluarga Chambers, dari markas tempat Kevin pergi, Minos dan rekan-rekannya sudah bersiap untuk mengadakan pertemuan dengan kelompok Dumas. Batas waktu yang diberikan kepada para prajurit yang datang bersama Minos ke tempat ini telah berlalu. Saat ini, banyak dari mereka sudah berada di sebuah bangunan terbengkalai di bagian lama kota Hadia. Di tempat itu tampak seperti hanggar besar, yang mungkin telah digunakan untuk membuat perahu dan kapal. Namun, tempat ini kini hanyalah sebuah bangunan kosong, kotor, cacat yang mungkin hanya digunakan oleh bandit dan bajak laut. Ini adalah tempat yang dipilih oleh Eda, di mana menurutnya ini adalah tempat yang sangat baik untuk berbicara di kota ini, tanpa menarik perhatian kekuatan di wilayah ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh para bandit dan bajak laut. Biasanya kelompok orang seperti ini berkumpul di area ini. Jadi, mereka memutuskan untuk berkumpul di sekitar sini, meskipun tempat ini sangat berbahaya. Lagi pula, beberapa tentara sudah berada di tempat itu, berbicara di berbagai kalangan, sementara Minos dan kedua wanita keluarga Miller sedang duduk di beberapa kursi sederhana yang mereka bawa. Pada saat itulah, rombongan prajurit terakhir yang tersisa akhirnya tiba, ketika Dumas berjalan menuju tempat Minos berdiri dengan ekspresi wajah serius. Ia masih belum mengetahui secara pasti kemana Peter dibawa. Namun, kelompoknya hampir sampai, bahkan mengetahui keluarga mana yang telah membeli seargen muda. Minos kemudian memerintahkan para prajurit untuk diam ketika dia akhirnya bertanya, "Sersan Dumas, apa hasil yang ditemukan kelompok Anda sejauh ini?" Mendengar hal tersebut, pria itu langsung merespon dan menceritakan semua yang mereka temukan. "Tuan muda, kami masih belum tahu kemana Sersan Peter dibawa, tapi kami tahu tentang keluarga yang membelinya di pelelangan pasar gelap." "Oh, itu adalah keluarga bangsawan dari kerajaan Cromwell, keluarga Chambers." Mendengar hal tersebut, Minos tidak hanya terkejut dengan hasil tersebut tetapi juga kedua wanita yang menemaninya. Baik Abi maupun Eda mengetahui tentang apa yang terjadi pada Minos dan Leroy selama turnamen spiritual, jadi mereka cukup terkejut karena keluarga ini kini muncul kembali di jalur Stuart muda. Sepertinya seperti kata pepatah, musuh memang selalu melintasi jalurnya. Keluarga Chambers tidak seharusnya mengetahui apapun tentang apa yang terjadi pada Minos, dan pemuda ini juga tidak seharusnya mengejar mereka. Namun, tetap saja, disinilah mereka, lagi-lagi berada di sisi yang berlawanan. Takdir telah membuat mereka kembali berselisih paham seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, atau semacamnya. Sungguh penasaran bagi mereka berdua untuk melihat hal ini terjadi dari dekat. Sedangkan untuk Minos, dia sedikit terkejut, tapi hanya karena kebetulan dia harus menghadapi Chambers lain. Namun baginya, hal seperti ini bukanlah hal yang sepenuhnya tidak terduga. Seperti sampah, Leroy seharusnya tidak berubah seperti itu dalam semalam, tanpa pengaruh dari luar. Tentu saja, seseorang bisa saja terpuruk dan menjadi orang yang tidak memiliki kesopanan atau prinsip, namun itu membutuhkan waktu yang lama. Satu-satunya cara seseorang seusia Leroy bisa menjadi seperti itu adalah jika, sebagai seorang anak, pria itu dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki kepribadian menyimpang seperti yang dimilikinya. Itu jika anggota keluarganya seperti dia. Dan, karena apel tidak jatuh jauh dari pohonnya, Minos yakin bahwa kekuatan di belakang Leroy akan mampu memperbudak orang, seperti yang dia pelajari sekarang. Sungguh menarik, tampaknya meskipun aku tidak mengenal pria itu, dia hampir pasti akan mati di tangan pasukanku, karena keluarga Chambers ini hampir pasti akan melawanku di masa depan. Minos berpikir sejenak, merasakan implikasi dari masalah ini. Setelah mendengar nama keluarga Leroy, kedua wanita dari keluarga Miller itu saling berpandangan beberapa saat hingga akhirnya Minos mulai berbicara. "Senang mengetahui bahwa kita sudah memiliki informasi ini. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahui pengaruh keluarga Chambers di dekatnya. Ini juga merupakan waktu yang singkat sejak lelang pasar gelap diadakan, jadi Peter tidak boleh terlalu jauh. Cobalah untuk terus berbicara dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam lelang edisi terakhir ini. Mungkin kita akan menemukan hal lain yang dapat membantu kita." "Ya, Tuan Muda," beberapa tentara merespons sekaligus, tepat setelah Minos selesai berbicara. Kemudian dia kembali menatap Sersan Dumas dengan wajah serius. "Dan kelompok yang menangkap Peter di Kerajaan Ombak, apakah kita mengetahui lokasinya?" Mendengar hal itu, Dumas mengangguk setuju. "Baik Tuan Muda. Kelompok yang menangkap Sersan Petar berada di kota Hadia.
Oh, itu bagus. Itu membuat pekerjaan kita lebih mudah. Di mana sebenarnya mereka? Kelompok itu berada di lokasi tertentu, beberapa kilometer di selatan tempat kita berada. Itu adalah tempat di mana biasanya banyak bajak laut berkumpul untuk merayakan, minum, makan, dan memuaskan hasrat mereka. Dumas kemudian mulai membicarakan lokasi Del dan teman-temannya. Del berada di semacam klub, yang bisa dibilang merupakan rumah bordil, yang menggunakan budak dari segala usia untuk memuaskan keinginan pelanggannya. Beberapa penjahat suka membunuh setelah berhubungan seks. Tidak ada masalah di tempat seperti itu, layanan seperti ini juga ditawarkan. Padahal, asal ada yang bayar, apa saja bisa dilakukan di sana. Lagi pula, siapapun yang berada di belakang klub itu tidak peduli dengan kehidupan para budak. Tawanan hanyalah aset berharga untuk menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya masing-masing. Jadi, mati atau disiksa juga menjadi kewajiban orang-orang yang harus melalui kenyataan pahit ini. Dan setelah mendengar itu, tidak hanya Minos tetapi Abi juga memasang ekspresi jijik di wajah mereka saat mengetahui di mana dan apa yang dilakukan kelompok Del. Bagi Minos, meski memiliki banyak kenangan tentang kehidupan Henricus Longus, sulit baginya untuk tergerak oleh kenangan seseorang yang telah meninggal jutaan tahun lalu. Tentu saja, informasi itu sangat berguna untuk mencegahnya melakukan kesalahan tertentu. Tetap saja, hal itu tidak menghentikannya untuk merasa tidak enak karena mengetahui hal serupa terjadi di sekitarnya, bukan dalam ingatannya. Bagaimanapun, mengalami sesuatu selalu lebih berharga daripada mengetahui apa yang dilihat dan dirasakan orang lain. Alhasil, meski Minos mengetahui hal serupa, ia tetap merasa muak dengan sampah semacam ini. Sedangkan bagi Abi, berbeda dengan pengawalnya yang mengetahui betul realitas tempat ini, wanita muda dari keluarga Miller itu masih belum berpengalaman dalam hal ini. Dia sadar akan keberadaan perbudakan dan konsekuensinya bagi kehidupan para tawanan, tapi itu adalah masalah yang jauh dari dirinya, masalah yang tidak dapat dia kendalikan terlepas dari suasana hatinya. Dan itu normal, sampai mereka melihat dari dekat atau merasakan sendiri kenyataan pahit yang harus dialami sebagian orang, sebagian besar orang tidak akan merasa buruk, bahkan dalam banyak kasus tidak peduli. Apakah perbudakan memang ada, dan apakah hal itu mengerikan? Ya, tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Tanpa disadari, banyak yang berpikir seperti ini. Dan karena kurangnya pengalamannya, karena hanya mengetahui hal-hal yang dangkal dan jauh tentang hal itu, Abi sejujurnya tidak menyangka tindakan mengerikan dan menjijikkan seperti itu, terjadi hanya beberapa mil jauhnya darinya. Hal ini membuatnya merasa tidak enak dengan sistem ini, bahkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia berada di posisi Peter. Dan itu adalah pemikiran buruk baginya, yang tidak pernah mempunyai masalah apapun dalam hidupnya. Dan saat Abi merasakan punggungnya menjadi dingin setelah Sersan Dumas selesai berbicara, Minos kemudian berkata, "Karena kita sudah mengetahui lokasi kelompok musuh, ayo bertindak malam ini. Kita masih punya waktu lebih dari 10 jam hingga matahari terbenam, jadi kuharap kalian semua berusaha menemukan orang-orang di kota ini yang berpartisipasi dalam lelang pasar gelap 2 mingguan. Bicaralah dengan orang-orang ini dan cari tahu tentang kemungkinan tempat yang mungkin dikunjungi oleh anggota keluarga Chambers setelah pelelangan. Tanyakan tentang barang yang dibeli oleh orang tersebut, apakah ada sesuatu yang mungkin menyebabkan perselisihan di luar. Jam yang tersisa, saya tidak ingin tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama." Minos tahu bahwa selalu ada perselisihan eksternal setelah lelang, bergantung pada kualitas barang yang dilelang. Dan dia sendiri telah melalui pengalaman semacam ini, ketika Darrell mengejarnya untuk mendapatkan pedang tingkat rendah kelas 2 yang dia beli di kota maritim. Oleh karena itu, jika hal seperti itu terjadi pada pembeli dari banyak budak yang dimiliki Peter, hal itu mungkin akan membuat pencarian keberadaan sersan muda itu menjadi lebih mudah. Minos kemudian menutup matanya sejenak dan menyelesaikannya. Akhirnya, saat matahari terbenam, saya ingin kalian semua menuju ke lokasi yang dilaporkan Sersan Dumas tadi. Kami akan memulai penyerangan segera setelah ini terjadi. Kami akan menyerang tempat itu dan memastikan semua orang dengan tato segitiga merah terbunuh. Sedangkan yang lainnya, bunuh mereka semua. Ya, Tuan Muda. Setelah itu, kelompok tersebut segera bubar, dengan lebih dari 50 sersan dari tentara dataran hitam, berangkat untuk memenuhi misi yang diberikan oleh Minos. Tidak sulit melacak keberadaan Peter. Tetap saja, mereka harus bergegas agar tidak melewatkan petunjuk terbaru, sehingga membuat misi ini menjadi sulit.
Dibandingkan investigasi kematian Darrell dan 3 penyelidik keluarga Silva yang terbunuh di Kota Kering, keberadaan Peter jauh lebih mudah ditemukan. Lagi pula, meskipun Minos selalu berusaha menutupi jejaknya, karena dia tidak ingin menarik perhatian ke Dataran Hitam, hal ini sangat berbeda bagi Kevin. Semua orang tahu bahwa keluarga Chambers adalah kekuatan yang menggunakan budak dan juga merupakan salah satu organisasi bangsawan berpengaruh di kerajaan Cromwell. Dengan itu, orang-orang dari keluarga ini tidak perlu menyembunyikan jejak mereka setelah hanya berpartisipasi dalam lelang pasar budak 2 minggu sekali. Akibatnya, tanpa mereka menyembunyikan gerakan mereka, menemukan seseorang dengan informasi berguna untuk kelompok Minos tidaklah rumit. Bagaimanapun, ketika dia melihat tentaranya pergi untuk melaksanakan perintah ini, Minos melihat ke arah 2 orang yang tersisa di sana dan kemudian bertanya, "Nyonya Eda, adakah hal menarik yang bisa dilakukan di tempat ini sambil menunggu matahari terbenam?" Wanita parubaya itu kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Satu-satunya hal yang bisa menarik perhatianmu adalah pasar gelap. Ada banyak barang yang dijual di sana, tapi aku ragu kamu bisa menemukan banyak hal yang menarik perhatianmu di sana." "Oh, dan kenapa begitu?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yah, sebagai seorang penguasa, kamu tidak boleh tertarik pada barang-barang bermutu rendah, barang bekas atau cacat yang dijual melalui pasar gelap. Ini adalah jenis barang terlaris oleh organisasi ini. Selain itu, barang bagus dan berharga apapun di atas kelas 2 akhirnya dijual di lelang 2 minggu sekali. Faktanya, barang-barang yang biasanya dijual di pasar gelap adalah artefak spiritual kelas 1, susunan, dan beberapa sumber daya seperti obat-obatan kelas umum. Dan itu sangat berguna bagi orang-orang di bawah level 40, tetapi tidak berlaku bagi orang seperti Minos. Bagi Stuart muda, pengobatan saja tidak akan membantu. Dia juga menginginkan benihnya. Artefak kelas 1, yang mungkin rusak, juga tidak akan menyenangkannya, karena dia ingin mempersenjatai pasukannya dengan barang-barang bagus. Jadi, yang mungkin menarik bagi Minos adalah item kelas 2, bekas atau tidak, seperti armor yang telah dijual sebelumnya. Hal yang sama untuk sesuatu seperti musim semi kehidupan. Tentu saja, dia pastinya tidak akan membeli sesuatu seperti ini sekarang karena musim semi kehidupan mempunyai umur yang pendek di luar Pulau Elf, jadi tidak masuk akal untuk mencari sumber daya ini tanpa ada seseorang yang menggunakan cairan ini. Tapi dia akan tertarik pada item yang nilainya sama dengan mata air kehidupan. Namun, benda seperti itu akan dijual melalui lelang untuk memaksimalkan pendapatan pasar gelap. Bagaimanapun, setelah mendengar jawaban Eda, Minos berpikir kemungkinan dia mendapatkan sesuatu dari tempat itu akan kecil. Kemudian, dia dan kedua temannya baru saja kembali ke hotel tempat mereka menginap untuk bercocok tanam selama beberapa jam berikutnya. Saat Minos diam-diam berkultivasi di kamar hotel tempat dia menginap, tentaranya sudah menyebar ke seluruh kota Hadia saat ini. Masing-masing dari mereka pergi ke tempat berbeda, ke tempat di mana mereka bisa mendengar percakapan dan berita spesifik dari wilayah tersebut, sesuatu yang terjadi di mana saja. Kehidupan seorang kultivator bisa melambung jauh, sehingga selalu ada yang suka dihibur, menantikan urusan orang lain. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mendengar berita tertentu jika seseorang pergi ke tempat-tempat populer di perkotaan. Namun para prajurit tidak hanya pergi ke tempat-tempat populer. Mereka juga mencari orang-orang yang pernah mengikuti lelang beberapa hari yang lalu yang sudah memiliki sedikit informasinya. Lagi pula, Dumas dan rombongannya sudah tiba lebih lama di kota Hadia dibandingkan rombongan Minos, sehingga mereka sudah tahu di mana bisa menemukan beberapa orang kaya di tempat ini. Di bagian tua Hadia, ada sebuah perusahaan komersial dengan beberapa orang berbicara. Pada saat yang sama, mereka makan dan minum di meja-meja yang tersebar di sepanjang pinggir jalan itu. "Ah, Phil tua, apa kabarmu?" "Aku baik-baik saja. Maksudku, aku tidak lebih buruk dan tidak lebih baik." Seorang lelaki tua berkata kepada orang yang menanyakan pertanyaan itu kepadanya. "Oh, ya, kurasa itu yang terbaik. Setidaknya keadaanmu tidak bertambah buruk. Jika kamu cukup beruntung memiliki barang seperti yang dijual beberapa hari lalu di lelang 2 mingguan. Orang yang bertanya tadi menyesal mengingat kabar yang didengarnya beberapa jam yang lalu saat pulang dari seminggu bekerja di luar wilayah itu. "Jangan bahas itu lagi, nak. Hal seperti ini bukan untuk orang biasa sepertiku. Aku sudah pasrah untuk bisa hidup 50 tahun lagi," kata lelaki tua itu, dengan ekspresi tenang di wajahnya.
Aku mengerti, tapi, dan saat kelompok itu terus berbicara, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati mereka sedikit demi sedikit, hingga akhirnya dia bertanya dengan sopan. Tuan, bisakah Anda ceritakan tentang barang yang dijual di lelang ini? Saya baru saja tiba di kota, dan saya penasaran mendengar percakapan Anda. Oh, pengunjung ya, tidak masalah jika membicarakannya, beberapa hari yang lalu. Sementara itu, di bagian lain kota, sekelompok 3 pria mengenakan baju besi dengan jenis yang sama, yang membawa simbol salah satu keluarga bangsawan kerajaan Cromwell. Tempat mereka berada tampak seperti toko pandai besi, tempat Anda dapat membeli dan memperbaiki artefak spiritual. Ketiga lelaki itu berbincang di samping rak kaca yang berisi berbagai jenis senjata, seperti pisau, kapak, busur, dan lain-lain. Mereka tampak asyik dengan suatu masalah, berbicara seolah-olah ada masalah besar yang baru saja muncul. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan? Bahkan jika pemuda di keluarga Chambers itu berasal dari mata air kehidupan, dia mungkin sudah berada di markas regional keluarganya. Tidak ada gunanya bagi kita untuk pergi ke sana. Orang yang tampaknya paling bungsu dari ketiganya mengatakan ini sambil memperhatikan yang lain. Setelah mendengar pertanyaan pria ini, salah satu dari mereka setuju. Memang benar, pada saat itu, kecuali Kevin adalah seorang idiot dan meninggalkan markas barat laut keluarga Chambers, tidak ada yang bisa mengambil barang itu darinya. Benar, kalau saja kita tetap berada di pelelangan sampai akhir. Yang lain, yang masih belum mengatakan apa-apa, mengeluh. Mereka telah meninggalkan pelelangan lebih awal pada hari itu, jadi baru 2 hari kemudian mereka mengetahui tentang Spring of Life yang dijual kepada Kevin. Dan ketika mereka sedang berbicara di sana, seorang pria mendekati mereka dan berkata, "Teman-teman, saya baru di kerajaan Cromwell. Bisakah Anda membantu saya mengambil beberapa petunjuk?" Mendengar hal itu, salah satu dari mereka bertanya, "Mungkin, kita tidak mengetahui keseluruhan kerajaannya, tapi aku yakin jika berbicara tentang wilayah di mana kita berada." "Mau kemana?" "Rekan bisnis saya mengalami masalah selama perjalanannya, dan dia berada di dekat markas keluarga Chambers di wilayah ini." "Tahukah Anda di mana ini?" "Oh, jaraknya tidak jauh. Kamu hanya perlu..." Waktu berlalu dengan cepat, dan matahari segera melintasi seluruh cakrawala, perlahan-lahan berganti dengan malam dan meninggalkan gambaran indah langit jingga bagi siapapun di dalamnya. Hadiah melihat ini. Tentara Minos telah mengumpulkan informasi yang hilang dalam beberapa jam telah berlalu, dan mereka sekarang tidak punya pekerjaan lain di Hadiah kecuali berurusan dengan kelompok Del. Oleh karena itu, segera setelah matahari mulai terbenam, banyak prajurit Minos yang sudah berkumpul di ujung selatan kota, tempat Del dan rekan-rekannya pergi. Itu bukanlah tempat tersibuk di kota, karena itu adalah tempat di mana sebagian besar orang yang lewat adalah bandit atau bajak laut, tapi ada banyak pergerakan di jalan-jalan di sana. Tempatnya tidak jauh dari pantai, di mana beberapa perahu kecil ditambatkan, dan suasananya juga tidak sepenuhnya gelap. Akibatnya, masih ada pergerakan tertentu di wilayah itu, yang cukup untuk luput dari perhatian kelompok Mino. Tentu saja, para prajurit tidak semuanya berkumpul, tersebar dalam kelompok-kelompok kecil, yang berada di titik berbeda di sekitar area luas yang dikelilingi tembok sambil berbicara seolah-olah mereka baru saja lewat. Mereka sudah tahu bagaimana melanjutkan operasi ini, jadi kelompok itu hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang tempat itu setelah sinyal Minos. Adapun kapan itu akan terjadi, Stuart muda hanya menunggu sampai hari benar-benar gelap, mengurangi kemungkinan munculnya penonton yang tidak diinginkan. Lagi pula, meskipun para kultivator dapat menggunakan energi spiritual untuk melihat lebih baik dalam kegelapan, hal itu hanya akan terjadi jika seseorang berupaya untuk melakukannya. Lalu, jika seseorang tidak memperhatikan mereka, mengidentifikasi kelompoknya atau mengamati tindakan Minos akan jauh lebih sulit di malam hari dibandingkan siang hari. Pokoknya, ketika lebih dari 50 tentara bersiap menyerang tempat yang dikelilingi tembok itu, di sisi selatan kota Hadiah, di dalam tempat itu, kelompok Del menikmati hidup, sesuai keinginan mereka. Tempat di mana mereka berada, adalah sebuah properti dengan sebuah rumah besar di belakangnya, yang sangat besar hingga pastinya bisa menampung lebih dari 200 orang. Pada saat yang sama, di luar, sebidang tanah luas dikelilingi oleh tembok, dengan beberapa tanaman di sisinya dan ruang dengan meja dan kursi. Selain itu, beberapa bingkai di luar rumah itu tampak seperti tempat tidur, berserakan di sana-sini tanpa ada urutan.
Dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat ada wanita dengan ukuran dan usia berbeda di beberapa tempat tidur itu. Banyak di antara mereka yang tampak tidak sadarkan diri, banyak luka memar di tubuh mereka, serta noda cairan tubuh berserakan di mana-mana. Tapi tidak banyak gadis, setidaknya tidak untuk semua orang. Seharusnya ada lebih dari 150 orang di tempat itu saat ini. Pada saat yang sama, hanya ada 40 wanita yang berada di sana untuk memuaskan fetis para pria tersebut, pelanggan dari tempat ini. Terakhir, selain meja, beberapa pria terlihat makan dan minum dalam waktu bersamaan. Di sana, dekat tempat mereka berada, ada api besar yang sedang memanggang sepotong daging, mengeluarkan bau khasnya di tengah asap putih bara api. Kadang-kadang terdengar beberapa jeritan, namun secara umum, kebisingan percakapan dapat meredam hampir semua suara khas tempat seperti ini. Dan ketika sebagian besar pria di tempat itu sedang bersenang-senang di luar rumah, Del saat ini, di dalam kediaman itu, bersandar di pelukannya di balkon lantai 2 tempat itu. Dia memegang cerutu berukuran 4 inci di mulutnya, bertelanjang dada dan tertawa ketika dia melihat pergerakan di luar rumah. Rombongan Del hanya beranggotakan 40 orang, namun meski harus berbagi tempat ini dengan orang lain, mereka tidak masalah. Ada banyak kedekatan antara orang-orang yang sering mengunjungi tempat ini. Bahkan ada yang senang melihat tingkah binatang orang lain. Rasanya seperti menonton perkelahian. Sekalipun kamu tidak melakukan apa-apa, tetap saja menontonnya tetap menyenangkan. Dan bagi Del, dia menikmati waktu istirahat yang dia izinkan untuk dimilikinya. Dengan kapal baru dan ratusan ribu kristal tingkat rendah, tidak banyak masalah yang ada di pikiran Del saat ini. Yang dia lihat hanyalah berminggu-minggu minum-minum, makan berlebihan, dan berhubungan seks yang bisa dia lakukan di sekitar sini tanpa harus khawatir mencari item yang menarik dari bajak laut segitiga darah. Lagi pula, tidak menyenangkan mencari-cari sehelai kain tua yang mereka bahkan tidak tahu di mana letaknya. Mungkin menarik untuk mencari relik yang berada di wilayah terbatas, tapi melakukan itu dengan sesuatu yang bisa berada di mana saja, dalam jutaan kilometer persegi, sangatlah berbeda.